Satu orang yang merasa paling pintar se-Indonesia, yang merasa bisa mengembalikan perekonomian Indonesia jika dirinya menjadi presiden, yang merasa bahwa hanya dengan koar-koar mengkritik Presiden Jokowi sana-sini, dia akan mendapatkan dukungan dari publik untuk bisa jadi presiden. Padahal publik juga tahu bahwa dia mantan menteri yang dipecat oleh Presiden Jokowi, lalu merasa lebih baik dari Jokowi. Publik tidak sebodoh itu. Entah sudah berapa tahun Rizal Ramli menyimpan dendam bercampur ambisi di hatinya. Pada Pilpres 2019 enggak kesampaian. Sementara buat di 2024 masih belum jelas. Tanda-tandanya saja belum kelihatan. Namanya saja tidak masuk dalam berbagai survei elektabilitas yang sudah digelar oleh berbagai lembaga. Namun Rizal Ramli rupanya sudah bertekad bulat. Dia pun mengajukan gugatan terhadap ketentuan Presidential Threshold ke Mahkamah Konstitusi atau MK bersama rekannya Abdul Rahim Kresno. Refli Harun didapuk sebagai kuasa hukumnya. Rizal Ramli pun ambil siasat. Ia tidak mau memakai ambisinya sendiri sebagai alasan gugatan itu, melainkan mengatasnamakan demokrasi dan keadilan buat rakyat. Nah, kita ingin hapuskan PT 20% jadi 0, sehingga siapapun putra-putri Indonesia terbaik bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, bisa jadi presiden. Karena kalau enggak pemimpin yang dihasilkan itu ya istilahnya modal gorong-gorong aja bisa jadi. Siapa ya kan main TikTok saja bisa kepilih jadi gubernur, ujar Rizal. Halah, kita paham kok akal-akalan macam ini. Rizal tidak menyangka bahwa siasatnya itu akan berbalik jadi batu sandungan dalam proses gugatannya sendiri. Pada Senin lalu 21 September 2020, Hakim MK menggelar sidang atas gugatan itu. Hakim MK Suhartoyo meminta penegasan dari Rizal Ramli akan mencalonkan diri atau tidak dalam pemilu 2024 terkait gugatannya agar ketentuan PT dihapus. Supaya tidak menimbulkan ambiguitas, tolong nanti di penegasan diuraikan kedudukan hukum supaya hal itu semakin dielaborasi dan kemudian memberikan spektrum pemahaman kepada mahkamah bahwa mahkamah bisa yakin benar para pemohon ini adalah dua orang warga negara yang benar-benar akan mencalonkan diri sebagai presiden di Pilpres pada kontestasi berikutnya nanti, ujar Suhartoyo. Ambiguitas permohonan dinilai karena permohonan Rizal Ramli menyebut 4 partai baru peserta pemilu 2019, yakni Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, Partai Berkarya, dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Partai Garuda, tidak dapat mengusung pasangan calon karena tidak memenuhi ambang batas presiden. Untuk itu, Rizal Ramli diminta memberi penegasan kerugian konstitusional sesungguhnya diderita oleh partai-partai politik tersebut, atau Rizal Ramli dan rekan yang ingin mencalonkan diri dalam pemilu 2024. Menurut Hakim Suhartoyo, untuk meyakinkan Majelis Hakim MK diperlukan bukti permulaan yang cukup kuat terkait pemohon Rizal Ramli akan maju sebagai presiden atau wakil presiden. Nah, ini dia yang jadi batu sandungan buat Rizal Ramli, karena dia sudah mengatasnamakan rakyat sebagai alasan pengajuan gugatannya. Kalau terus terang mengaku alasannya adalah keinginannya sendiri buat nyapres, ini berpotensi akan jadi bahan bulian publik dan tentunya jadi bahan tertawaan. Itu satu hal. Hal lain adalah Rizal Ramli ini kan bergabung dengan Gerakan Kami atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, yang anggotanya juga ada yang berambisi nyapres seperti Gatot Nurmantio dan Din Syamsuddin. Belum lagi Anies, tapi kita tidak tahu sejauh mana kedekatan Anies dengan Rizal Ramli ini. Kalau sekarang Rizal Ramli sudah terang-terangan menyebut dirinya mau nyapres, sama artinya dengan membuka front dengan sosok lain yang terhitung teman sekubu. Susah dong kalau ada keperluan, misal cari modal fulus buat nyapres. Kedoknya sudah kebuka duluan.